Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Di sini kita akan belajar membaca surat-surat pada juz amma atau juz 30. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita akan membaca terlebih dahulu suratnya, kemudian kita jelaskan satu demi satu ayat ya, bagaimana cara membacanya. Kita mulai dari surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu ya cara membacanya, kemudian kita beralih ke surat berikutnya ya. Baik, perhatikan terlebih dahulu ayat pertama ya pada surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah ya, atau surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan di sini kita lihat cara membaca ayat pertama ya. Qul huwallahu. Ya, perhatikan huruf lam ya, berharokat sukun, maka dibaca qul. Qul huwallahu. Perhatikan huruf huwa. Huruf huwa yang ini langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat tasdid pada lafzul jalalah ya, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan dua harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Ya, jadi ditahan ditekan pada huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah, lalu kemudian dipanjangkan dua harokat ya. Qul huwallahu ahad. Perhatikan huruf dal ya, berharokat tanwin, tapi karena dia berada di ujung ayat atau di ujung bacaan dan kita memberhentikan bacaan kita di ujung ini, maka huruf dalnya kita sukunkan, dan karena dia berharokat sukun maka dibaca pantul ya, maka dibaca pantul atau qalqalah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Seperti itu ya cara membacanya. Kemudian kita beralih ke huruf berikutnya. Perhatikan dengan seksama ya cara membacanya agar tidak keliru lagi di dalam menyebutkan ayat per ayatnya ya. Allahus Samad. Perhatikan huruf alif,
langsung disambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Allahus, ya, huruf hu pada lafzul jalalah atau lafaz Allah langsung disambung masuk ke huruf so yang berharokat tasdid. Allahus somad. Allahus somad. Ini huruf ma, ya. Ini huruf ma. Kemudian huruf dalnya lagi disukunkan. Karena dia disukunkan maka kita baca qalqalah atau dipantulkan, ya. Huruf dalnya dibaca pantul. Allahus somad. Allahus somad. Kemudian perhatikan lagi. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan huruf mim, ya, berharokat sukun. Lam yalid, huruf dal berharokat sukun, ya, maka dibaca pantul atau qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Huruf ya berharokat dibaca 2 harokat, ya. Yang huruf yu ini dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw berharokat sukun. Yulad, yulad. Kemudian huruf dal dipantulkan atau diqalqalahkan, ya, karena dia berada di ujung ayat dan kemudian berharokat sukun maka kita pantulkan, ya. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian perhatikan lagi. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Perhatikan. Walam, huruf mim sukun, ya. Walam yakul lahu. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan lam bertasdid. Maka nun sukunnya menghilang melebur ke huruf lam bertasdid ini, ya. Dan ditahan serta ditekan 2 harokat. Jadi nun sukunnya tidak dibaca lagi karena sudah menghilang melebur masuk ke huruf lam bertasdid, ya. Contohnya lam yakul. Yakul, ya, bukan lagi yakun tapi yakul lahu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena dia berharokat u terbalik, ya, seperti ini. Sedangkan harokat u yang biasa ini 1 harokat yang seperti ini. Kalau terbalik begini maka dia dibaca 2 harokat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, huruf waw bertanwin, berharokat tanwin. An ini dibaca jelas, ya. Izhar dibaca jelas, ya, diperjelas karena tidak ada yang dipengaruhi ataupun mempengaruhi, ya, cara membaca tanwinnya ini, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, huruf dal yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Dan karena dia disukunkan atau dimatikan maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Jadi huruf dalnya dipantulkan, ya. Baik, kita mulai lagi dari awal tadi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita beralih ke surat berikutnya. Kita masuk ke surat Al-Falaq, ya. Suratul Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah, ya, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan cara membaca surah Al-Falaq, ya, mengikuti kaidah tajwid. Perhatikan dengan seksama terlebih dahulu kita membaca dan kemudian nanti kita menjelaskan ayat per ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, perhatikan terlebih dahulu ya. Ini adalah huruf atau surah Al-Falaq ya. Ini ayat pertama sampai ayat ke-5. Ya, perhatikan kita baca terlebih dahulu ayat pertama ya. Kemudian kita jelaskan. Qul a'udzu. Perhatikan huruf lam berharokat sukun ya. Maka kita baca qul. Qul a'udzu. Di depan huruf huruf ain ini berharokat u dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Maka kita baca a'udzu. Qul a'udzu. Ya, kemudian bi rabbi. Huruf ba pada kata ini bi rabbi terdapat tanda tasdid ya. Pada huruf ba-nya terdapat tanda tasdid. Maka kita tahan dan kita tekan 2 harokat. Bi rabbi. Bi rabbi. Kemudian huruf bi kita langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ini. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bi rabbil falaq. Ya, langsung sambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Kemudian huruf qaf yang di ujung, karena dia disukunkan ataupun dimatikan di ujung ayat ini, maka kita baca pantul atau diqolqolahkan ya. Falaq. Falaq ya, harus dipantulkan ya. Karena huruf qaf yang berharokat sukun salah satu daripada huruf-huruf pantul ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jelas ya? Baik, perhatikan lagi, kita lanjut ke ayat kedua. Min syarri ma. Perhatikan huruf nun sukun bertemu huruf sya. Nun sukun bertemu huruf sya maka dibaca dengung dan disamarkan. Nun sukun bertemu sya dibaca dengung dan disamarkan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma. Huruf ra berharokat tasdid maka ditahan dan ditekannya. Syarri. Syarri ma. Syarri ma ya, harus ditahan dan ditekan ya. Dilatihankan, kalau boleh dilatihankan agar terbiasa ya. Ini berharokat tasdid maka harus kita baca dengan jelas. Min syarri. Syarri ya, harus ditahan dan ditekan ya. Kemudian huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian huruf qaf di ujung kita sukunkan atau kita matikan. Dan karena dia berharokat sukun lagi maka kita baca pantul atau qalqalahkan ya. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Jelas ya? Kemudian kita beralih ke ayat ketiga. Wa min syarri. Perhatikan. Wa min syarri. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf sya. Maka hukumnya sama seperti yang tadi ya. Dibaca dengung dan disamarkan.
Wa min syarri ghasiqin. Huruf ra ditahan dan ditekan ya, syarri, karena berharokat tasdid. Min syarri ghasiqin. Huruf gha dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ghasiqin, ghasiqin. Idza, perhatikan huruf dha dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang ini ya. Min syarri ghasiqin, ghasiqin idza waqab. Yang huruf dha dibaca 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Idza waqab. Huruf ba karena dia disukunkan atau dimatikan di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka dia dibaca pantul atau diqolqolahkan ya. Jadi selalu ingat ya, huruf ba, ja, da, dan ko, dan juga huruf ko. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarrin, perhatikan huruf nun sukun bertemu sya maka didengungkan dan disamarkan. Wa min syarrin naffatsati. Perhatikan huruf ri setelah ditahan dan ditekan lalu dimasukkan, disambung masuk ke huruf na yang berharokat tasdid ini. Syarrin ya, ditahan dan ditekan juga pada huruf na 2 harokat ya. Wa min syarrin naffa. Kemudian huruf fa ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 2 harokat, yaitu alif kecil ya. Kemudian huruf tha juga demikian, dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil yang merupakan tanda bacaan panjang 2 harokat. Wa min syarrin naffatsati ya, tsati. Kemudian fil, huruf fi langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, fil uqad, fil uqad. Huruf dal disukunkan atau dimatikan, kemudian dia karena disukun ataupun mati maka dipantulkan atau diqolqolahkan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, uqad. Kemudian perhatikan lagi di ayat kelima. Wa min syarri hasidin. Huruf nun sukun bertemu dengan sya maka didengungkan dan disamarkan. Huruf ro-nya ditasdidkan atau dibaca dengan ditekan dan ditahan 2 harokat. Wa min syarri hasidin. Huruf ha dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin, hasidin. Huruf ha dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Hasidin. Huruf tanwin, harokat in ya, tanwin in dibaca jelas atau izhar karena tidak ada yang mempengaruhi atau dipengaruhi berubah menjadi dengung dan samar ya. Ini dibaca jelas, hasidin. Wa min syarri hasidin, hasidin idza hasad. Huruf dha dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa min syarri hasidin idza hasad.
hasad. Huruf dal karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan maka kita sukunkan. Ya, karena dia sukun maka dibaca pantul atau qalqalah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita mungkin sampai di sini ya, 2 ayat atau 2 surat. Nanti kita ulang kembali nanti surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas untuk mengefisiensi pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri perlu diketahui bahwasanya surah Mu'awwizatain atau surah perlindungan yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah surat yang sangat kuat perlindungannya apabila kita membaca untuk melindungi diri kita daripada kejahatan sihir ataupun kejahatan manusia ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan menjahati kita ya. Baik itu berupa sihir, buhul-buhul sihir dan sebagainya. Oleh karenanya perlu dibaca dengan baik ya dan juga diperhatikan. Adapun yang sudah menghafal huruf ini ataupun ayat ini atau surat ini, maka silakan memperbaiki dengan mengikuti tadi program pelajaran membaca surah pada juz amma. Kita mulai dari Qul huwallahu ahad tadi. Kalau kita bisa membacanya dan juga kita bisa menghafalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, apabila kita membutuhkan perlindungan, maka cukup dengan membaca 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka insyaallah ini akan menjadi perlindungan paling kuat ya di atas muka bumi, menjaga manusia daripada kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin ya, terutama dari kalangan jin yang mengganggu manusia tanpa bisa kita melihatnya ya. Itu yang sangat berbahaya. Oleh karenanya perlu diperhatikan, dipelajari dengan baik. Kalau belum terlalu dipahami silakan diulang kembali pelajarannya ya, sehingga kemudian sahabat di rumah bisa mengikuti dan juga bisa membaca surah ini dengan baik dan benar ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini silakan layangkan di kolom komentar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kemudahan dan kelancaran serta memberkahi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.